Sebagai orang yang beriman, dengan semua yang melekat pada kita, baik berupa nikmat kesenangan atau ujian yang ada, pasti kita tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan ujian kepada manusia, tidak akan salah ataupun tertukar antara satu dengan yang lainnya. Octaviela Ramadhani, atau yang sering disapa Ella, adalah seorang perempuan berusia 20 tahun yang kini sehari-harinya hanya bisa menghabiskan waktunya di rumah saja. Dikarenakan perempuan ini mengalami gangguan disabilitas, yakni autis. Ella adalah salah satu anak dari Ibu Ratmiatin yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik plastik. Sebagai seorang single parent, Bu Ratmi sekaligus berperan menjadi tulang punggung keluarganya, bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Dulu Ella sempat bersekolah di SLB Harmoni, tetapi sejak pandemi COVID-19 lalu, Ella enggan bersekolah lagi hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratmiatin. Alamat Pucang Sawit, RT 02 RW 14, Kelurahan Pucang Sawit, Jebres, Surakarta. Saya ibu dari anak Octaviela Ramadhani yang mempunyai keistimewaan disabilitas. Dulu waktu hamil tidak apa-apa, tapi umur 3 bulan panas, dirawat di rumah sakit. Pertama di Kustati selama 10 hari, terus beberapa bulan lagi dirawat di Panti Kosala, terus selama 10 hari. Habis itu selang 6 bulan yang terakhir dirawat di Jebres. Sekarang anak saya Ella lahir tanggal 20 Oktober tahun 2005, sekarang umur kira-kira 20. Sehari-hari cuma di rumah, ya main, nonton TV, main sama teman-temannya. Kondisinya ya selama COVID itu tidak sekolah, ya coba di rumah saja, seperti kayak udah bingung. Sekolah di SLB Harmoni, Sangkrah di belakang Luwes Loji Wetan. Bagi Bu Ratmi, memiliki seorang anak adalah sebuah titipan dari Tuhan yang harus dirawat dan dijaga sebaik-baiknya, apapun itu kondisinya. Dengan rasa penuh kesabaran dan keikhlasan seorang ibu, Ella selalu mendapat perhatian khusus. Dikarenakan dalam kondisi tersebut, Ella masih belum mampu mandiri untuk melakukan kebutuhan sehari-hari, seperti makan, membersihkan diri, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ya perasaannya ya pertama ya shock, ya kaget kok seperti ini gitu. Ya merawatnya ya kami keluarga ya dengan sabar, anak itu seperti titipan. Kalau makan minum menemani, masih disuapin kalau makan sendiri bisa, tapi saya nggak tega. Sebagai seorang single parent, Ibu Ratmi harus pandai membagi waktu di saat ia harus bekerja dan merawat anak putrinya. Dari pagi hingga siang, ia masih bisa menemani Ella di rumah. Menjelang sore hari hingga malam, Bu Ratmi harus bekerja untuk mencari nafkah sebagai karyawan pabrik. Sementara Ella dijaga dan dirawat oleh sang kakak di rumah. Kalau saya setiap hari ya kalau pagi seperti ini ibu rumah tangga, nanti kalau jam 2:30 berangkat kerja sampai jam 10 malam. Pabrik plastik Raja Wali di Pucang Sawit juga. Membagi waktu ya biasa-biasa saja seperti ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Tidak ya kan kalau sore sampai malam kan ada kakaknya, ada
adik saya yang jaga, gitu aja, udah gantian jaga. Dukungan terhadap anak yang memiliki keterbatasan mental seperti autis sangat penting. Dukungan dari keluarga, teman-teman, dan lingkungan masyarakat sekitar akan berkaitan langsung dengan tumbuh kembang dan kemandiriannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti halnya yang dialami oleh Ella ketika harus bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Alhamdulillah lingkungan sini nggak ada, Mas. Malah mereka mensupport. Jadi misalnya anak saya kemana, main kemana, misalnya main ke depan, ada yang bilang, Mbak anaknya di depan nggak ada yang jaga atau gimana, minta jajan atau apa. Alhamdulillah ya, yang jualan itu tahu, oh ini anaknya, ya dikasih, nanti bilang sama saya tadi anaknya minta jajan Bu segini gitu. Alhamdulillah lingkungannya baik semua. Rencana nggak ada, Mas, tapi anaknya udah dengan mandiri, interaksi sendiri sama teman-temannya, main-main sama temennya. Jadi saya nggak perlu ngajarin. Ya misalnya kalau memang main ditemani ya, kalau sore kan mainnya kan lebih sering sore. Jadi yang nemeni adik saya gitu. Kalau pagi gini kan kadang-kadang di rumah, kalau main cuma dekat tok, nggak sampai ke depan. Seorang ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Di dalam doa seorang ibu ada harapan besar untuk masa depan anaknya yang lebih baik. Meskipun kondisi Ella ada keterbatasan, Ibu Ratmi tidak akan pernah menyerah dalam merawat Ella. Ya harapannya Mas seperti dulu, main sama teman-temannya lagi, nggak seperti sekarang kan ya cuma di rumah. Tapi ya saya nggak masalah di rumah sih, tapi ya kasihan kalau cuma di rumah terus. Biasanya kan ya main kemana gitu. Tapi kalau di hari cuaca yang panas gini di rumah ya saya seneng. Pesennya jangan pernah menyerah, sabar, itu aja. Merawat anak istimewa itu memang butuh kesabaran. Bu Ratmi adalah satu di antara single parent yang memiliki peran berat dan mulia. Akan tetapi, ia tetap kuat dan tegar dengan bersyukur dan sabar menjalani kehidupan ini, karena Tuhan mengetahui dan tak akan membebaninya di luar batas kemampuan hambanya. Baik sahabat bersama, berbagi sama. Kali ini kami dari tim TV10 berada di tepatnya daerah Pucang Sawit. Kita akan bersilaturahim beramah-tamah ke kediaman keluarga Ibu Ratmiatin. Beliau seorang single parent, mempunyai 2 putra. Bagaimana keadaan keluarga beliau? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ratmiati. Ibu Ratmiati. Ya. Ibu Ratmiati. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kami dari tim TV10. Okay. Pagi ini bisa sowan ke rumah panjenengan. Okay. Saya juga terima kasih sudah didatangi sama TV10. Awalnya saya nggak tahu TV10 itu di mana, terus saya nyari di Google. Oh ternyata tempatnya dekat. Soalnya saya baru tahu kok TV10 itu di mana. Terus saya tanya sama tetangga saya, Mas memangnya ada toh TV10? Ada dekat Pasar Kliwon dekat masjid apa itu namanya? Masjid Assegar. Ya itu.
Ibu siapa tadi Bu? Ibu Ratmi. Ratmi. Ya. Ibu Ratmi, ini kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di Ya. rumah. Ibu Ratmi tinggal di sini bersama siapa saja? Adik saya, anak saya, adik saya 2, Baik. Ya. anak saya 2. Oh, putranya 2 ya Bu. Iya. Mohon maaf kalau boleh tahu suami. Suami maaf ya Mas, enggak. Oh, maaf. Ya, ya. baik. Enggak usah dilanjutin. Bu. Ya. Ibu putra 2, sekarang usia berapa Bu putra? Yang pertama umur berapa ya? Sekitar kelahiran tahun 98 itu berarti Kelahiran 98 yang pertama ya Bu Iya. ya. Yang nomor 2? nomor 2 2005 Ella itu. Oh, berarti masih masa sekolah yang nomor 2 yang ya Bu ya. nomor 2 ya, Iya. tapi sekarang udah nggak sekolah. Oh, kenapa Ibu kalau Selama COVID itu kayak kan nggak boleh masuk sekolah tuh itu, terus sampai sekarang kayak kalau orang Jawa itu bilangnya ngelokro gitu loh. jadi butuh disupport lagi Iya, ya, Bu, tapi ya? sekarang udah nggak mau karena ya udah kelamaan itu. Sekarang kan kondisinya nggak seperti dulu. Dulu kan ya semangat, Baik, sekarang iya. kayak lemas gitu loh. Iya, iya, Udah kayak ngelokro, kayak patah semangat gitu. Baik. Perjalanan Ibu menjadi single parent ya Bu ya. Nggih. Panjenengan single parent, Nggih. seorang ibu Nggih. luar biasa. Bagaimana memenuhi kebutuhan anak-anak ini? Memenuhi Mengingat panjenengan nikah ya juga. memenuhi ya bekerja itu Ya, ya sama baik. berdoa supaya kuat gitu aja. Ya. Kesibukan apa Ibu? Saya kerja di pabrik plastik Pabrik plastik. Raja Wali Baik. di Pucang Ketika Sawit juga. Dari jam pagi Jam sampai sore. 3 sore sampai jam 10 malam. Oh, shift sore ya. Shift Bu, sore, ya? saya minta shift Ya, sore. baik. Kenapa Ibu kok shift Lah sore? kalau shift pagi kan nggak ada yang jaga. Oke, ya. Kalau sore kan, kalau pagi kan adik saya kan kerja, Oke, nanti ya. pulangnya kan jam 2. Ya, jadi bisa Terus diamanahkan ke ya, adik adik yang saya, jenengan ya. nggih. Heeh. Alhamdulillah, itu rezeki sekali ada saudara ya Bu rezeki ya. Rezeki banget itu Mas, Alhamdulillah, bersyukur bisa banget saya. membantu panjenengan. Iya. Semua. Kalau nggak ada adik saya nggak tahu saya. Alhamdulillah sudah Iya. sudah skenario Allah seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu panjenengan harus keluar, maksudnya keluar rumah, maksudnya bekerja di sebuah pabrik ya. Iya. Dekat sini Bu? Dekat. Dekat. Paling 5 menit kalau nggak rame loh jalannya. Baik, mengingat panjenengan putra 2 terpenuhi atau gimana Bapak? Ya alhamdulillah. Ya, Rezeki alhamdulillah udah ya, ada yang ngatur. Alhamdulillah. Ya semua terpenuhi. Pernah ada waktu ketika panjenengan memang mohon maaf ya Bu ya, mungkin pas kebutuhan meningkat, terus panjenengan untuk memenuhi kebutuhan itu masih belum tercukupi ya. Ya pernah ada waktu masuk rumah sakit. Baik. Tapi ya semua Siapa sudah. Ibu yang masuk rumah sakit? Kan anak Ella itu kan dulu panas, sering kejang-kejang step-step itu. Yang nomor 2 Iya, yang Ella itu. Iya. Bolak-balik ke rumah sakit itu loh, kontrol ya alhamdulillah, walaupun ya tetap ada aja. Ada ya Bu. Iya. Untuk memenuhi Alhamdulillah. kebutuhan sehari-sehari ada. Dan panjenengan sebagai ibu selalu mengusahakan terbaik Iya. buat anak-anak. Iya. Semua pasti ada jalannya. Iya, iya. Ketika panjenengan pada titik itu, maka panjenengan harus ada yang dipenuhi sebuah kebutuhan, Oke. misal periksa anak panjenengan. Oke. Apa yang panjenengan rasakan? Ya Pasti nggak ada uang. tentunya tawakal ya Bu ya. Iya, tentunya tawakal. iya. Terus mungkin kiat-kiat apa panjenengan? Ya bersyukur aja. Bersyukur. Iya, bersyukur apa yang Allah kita kasih, disyukuri, dijalani, nggak pernah mengeluh gitu aja. Baik, mungkin panjenengan bisa berpesan ke pemirsa sahabat TV 10. Mohon maaf Ibu, terkadang akhir zaman ini ketika dalam keadaan diuji, ketika Iya. diuji dia kebingungan, Nggih. panjenengan masih bisa Iya, kuat dan sebagainya. iya. Mungkin panjenengan bisa memotivasi. Buat semua ibu-ibu yang mempunyai anak istimewa, jangan pernah menyerah. Sabar, karena ujian Allah itu selalu baik. Baik. Kedepannya itu saja. Setiap manusia pasti diuji ya Bu Iya. ya. Ya, pasti mampu menjalaninya asalkan dengan keimanan, Nggih, tawakal betul. sama Allah. Betul Mas itu. Betul. Lalu apa yang panjenengan rasakan saat ini Bu? Mungkin dengan panjenengan bisa sabar. Tadi panjenengan juga menjawab bahwasanya ketika saya dalam keadaan kebingungan, ketika diuji itu saya sabar. Iya. Nah, apa yang panjenengan rasakan, kenikmatan apa? Mungkin panjenengan bisa berbagi. Kenikmatannya apa ya?
Kan itu luar biasa Ibu, bisa sabar itu. Tentunya ketika manusia bersabar pasti ditambah nikmatnya. Mungkin bisa berbagi. Alhamdulillah Mungkin waktu tercukupi. semua kebutuhan tercukupi, itu yang pertama. Kedua, anak saya diterima di Yang nomor 1 ya Bu. iya terima kuliah di UNS, Dan itu sebuah Dan harapan itu luar biasa. tanpa biaya sama sekali sampai lulus. Sekarang Alhamdulillah. mendapat bantuan rumah bedah rumah itu Baik. dari pemerintah. Baik. Terus yang dapat nikmat lagi setelah anak saya lulus S1 diterima lagi S2 tanpa biaya juga. Masuk S2 ya Bu, Iya, ini S2 udah jalan. Kemarin tak tanya, katanya udah 1,5, tinggal Baik. setengah tahun, tinggal setengah semester lah itu. Ya. Ya, tinggal setengah semester habis itu Baik. sidang. Iya Thomas, sidang skripsi, Iya. terus apa wisuda? Iya. Iya itu. Alhamdulillah, dan itu tidak diduga-duga Enggak, ya Bu ya. Iya, tapi kan waktu dapat ujian itu saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Cuma saya dapat ujian seperti ini, berarti mungkin saya kurang bersyukur. Yang kedua, mungkin sholatku belum khusyuk. Mungkin ada lagi amal-amalan yang lain yang belum pernah aku lakukan. Baik, baik Bu. Terus saya tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi introspeksi diri. Muhasabah itu yang paling utama. Iya itu, tapi dengan doa, ya Allah, tuntunkan aku apa yang pernah aku lakukan sebelumnya, kesalahanku, dan aku memperbaiki mulai dari sekarang dan seterusnya. Luar biasa. Iya, terus semua itu sedikit demi sedikit Allah menuntun saya. Mungkin jawaban semua dari apa yang saya minta tentang sholat, tentang ibadah yang lain-lainnya, semua dituntun. Mungkin sholat saya belum khusyuk, mungkin sholat yang kalau sholat wajib memang harus wajib, tapi sholat-sholat yang lainnya, tahajud, ya itu belum itu, ya? Saya lakukan tapi masih bolong-bolong. Terus saya minta di saat waktu melakukan sholat jalur langitmu, ya Allah, bangunkan saya. Alhamdulillah setiap malam ya nggak tahu siapa yang bangunkan, ya cuma sudah waktunya kamu melakukan kewajibanmu. Oke, baik ya Bu. Itu nanti dengan sendirinya ya Bu. Ya, alhamdulillah selama itu ya anak saya yang besar itu tidak pernah menuntut, menuntut begini-begini. Alhamdulillah nggak pernah. Itu yang paling saya bersyukur banget, Mas. Qanaah ya Bu ya. Iya. Apa ridho gitu. Pernah saya bilang ke anak saya gini, kamu kok nggak pernah, kok kowe ora tahu, kok kowe ora njaluk kaya kanca-kancamu, njaluk motor, njaluk ini dan sebagainya. Aku iso sekolah nganti nganti kaya ngene, iso mangan, iso mbok sangoni misalnya uang saku tiap hari, wis bersyukur Bu. Layan aku njaluk motor, lah kowe duit saka ngendi? Selama kowe blonjomu mbok mencukupi kebutuhan kowe wis tercukupi, aku wis bersyukur. Itu anak yang bakti luar biasa. Iya, itu asset terbaik buat panjenengan. Alhamdulillah banget Mas. Sekarang anak saya alhamdulillah, walaupun uang saku misalnya udah pernah aku pancing minta bayaran berapa untuk biaya apa gitu loh, aku lebihin 10.000. Memang saku pancing, terus Bu tadi ke Mbak Ano duitnya pun jadi 10.000, ya dikembalikan. Amanah ya Bu. Iya, ya? dikembalikan. Terus ya wis ki paen wae wong alhamdulillah Bu entuk rezeki kuwi paen kula. Saya bilang gitu. Baik Bu. Ibu, ini kami dari TV10 sangat terima kasih sekali panjenengan menjamu kami, maksudnya meluangkan waktu.
kayak gini Mas. Berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman panjenengan juga. beserta keluarga Sinta panjenengan bersama kami dan TV10 di rumah. Nggih. Ibu, ini ada rezeki dari Allah melalui TV10, panjenengan bisa terima. Alhamdulillah, terima kasih nggih Mas. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, panjenengan tambah semangat ya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, panjenengan terima. Semoga panjenengan semakin kuat, semakin diberi keberkahan sehat dan umur, bisa membesarkan anak-anak amin, sampai amin sukses Mas. dunia Nggih, yang penting itu semua bersyukur, mensyukuri apa yang Allah kasih. Semua ujian pasti ada jalannya. Jangan pernah menyerah, jangan patah semangat. Terus berjuang untuk keluarga. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas ruang waktunya. Kami mohon izin pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal pelajaran yang pantas kita ambil dari perjalanan hidup keluarga Ibu Ratmiatin. Salah satunya adalah ingat, selama kita masih hidup di alam dunia ini, setiap individu manusia tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diuji, dia penuh kesabaran menjalaninya, tawakal kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah taala, bahkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya Ibu Ratmiatin ketika diuji oleh Allah taala, beliau selalu berusaha menguatkan dirinya dengan cara selalu meningkatkan keimanan ketakwaannya, selalu istiqomah beribadah kepada Allah, minta kepada Allah agar dituntun menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Ketika manusia sudah menggapai ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka relatif tenang menjalani masalah tersebut. Inna ma'al usri yusra. Beliau sampai mengatakan, kalau kita dalam keadaan kesusahan, pasti ada kemudahan Allah Ta'ala berikan kepada hambanya bagi siapa yang bersabar. Dan poin yang kedua adalah, ketahuilah rezeki bukan hanya harta materi. Rezeki salah satunya adalah anak yang soleh dan soleha. Kita ketahui bahwasanya putri daripada Ibu Ratmiatin, beliau berada di dalam didikan orang tua yang hebat, maka dia tumbuh dewasa menjadi pribadi yang solehah. Bahkan beliau tertanam dalam dirinya yaitu sifat qanaah, menerima, ridho, rela apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Ibu Ratmiatin beserta putri-putri tercintanya mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan insya Allah putra-putranya sukses dunia akhirat. Saksikan bersama Berbagi Sama di episode selanjutnya hanya di TV10.